Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eka Budiarti, Srinani Herawati, Lydia Rumbrapuk, dan Khairin Nada Lutfiatul Muna. Kami di sini akan memaparkan materi berkenaan dengan proses membaca dan jenis-jenis membaca. Proses membaca. Proses pertama, di mana proses mata terangsang oleh bacaan atau mata mencari rangsangan yang terbentuk tulisan. Pada proses kedua ataupun tahapan kedua, yaitu di mana saat yang ada di mata menerima rangsangan melalui mata, syarat menyampaikan rangsangan kepada otak merupakan syarat menjadi proses ketiga. Selanjutnya, pada proses keempat, di mana otak memproses rangsangan tersebut dalam bentuk pemahaman atau justru otak menafsirkan rangsangan yang diterimanya. Dan proses terakhir adalah otak merespon informasi untuk dikritisi secara aktif dan pasif. Proses membaca ada 5 macam, yaitu 1. Membaca sebagai suatu proses psikologis, ialah membaca yang melibatkan unsur psikis atau mental dalam memahami suatu informasi. 2. Membaca sebagai suatu proses sensoris, ialah membaca yang melibatkan syaraf otak sebagai fokus. Proses membaca ini dipengaruhi faktor kepenatan, kegelisahan, kebimbangan, dan tidak percaya diri. Proses membaca yang ketiga, membaca sebagai proses perseptual, ialah proses mempunyai ikatan erat dengan proses sensoris. Secara umum, persepsi dimulai dengan melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba. 4. Membaca sebagai proses perkembangan, merupakan proses perkembangan yang terjadi sepanjang hajat seorang. Proses membaca yang kelima, membaca sebagai suatu proses perkembangan keterampilan, merupakan latihan yang sangat kompleks yang sangat bergantung pada bermacam-macam faktor. Jenis-jenis membaca. Kegiatan membaca sebagai suatu keterampilan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, membaca nyaring. Definisi membaca nyaring yaitu suatu aktivitas yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Yang kedua, membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin. Macam membaca ekstensif. Macam-macam membaca ekstensif ada 4, yaitu membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal, dan membaca telah isi. Yang pertama, membaca survei. Membaca survei yaitu membaca suatu buku dengan cepat dan sesuai dengan tujuan kita. Maka kita harus mensurvei buku itu atau melakukan peninjauan terhadap buku itu. Kegiatan ini sangat penting untuk kita lakukan. Dengan mensurvei buku itu, kita akan menjadi cepat menentukan bahan bacaan yang dibutuhkan. 2. Membaca sekilas. Membaca sekilas merupakan jenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat, melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi. 3. Membaca dangkal. Tujuan dari membaca ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang dangkal, yang bersifat lancar, yang tidak mendalam bahasa bacaan. Membaca dangkal biasanya dilakukan demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang. 4. Membaca telah isi. Dalam membaca telah isi menuntut adanya ketelitian pemahaman, kekritisan berpikir, serta terampil dalam menangkap ide-ide dalam bacaan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Semoga materi yang diberikan dapat dipahami dan mudah untuk dipahami. Terima kasih.